lihat firman Tuhan, kita belajar sebuah tema malam ini, yaitu ilmu hati. Ya, Matius 12 ayat 33 sampai ayat 35. Matius 12 ayat 33 sampai ayat 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ilmu hati dalam Alkitab. Ilmu hati itu adalah salah satu kata yang paling sering dipergunakan dalam Alkitab. Ya. Atau saya bisa katakan kata hati. Tapi saya kasih temanya ilmu hati. Ilmu hati adalah salah satu kata yang paling sering dipergunakan dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu suka selidiki dan menghitung, maka kata ini muncul, kata hati itu muncul dari Alkitab. Dalam Alkitab ada 847 kali di dalam Alkitab. Dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dan ditutup di Wahyu 17 ayat yang ke-17. Kata hatinya dipakai di sana. Banyak loh saudara, 847 kali. Ya. Coba ditunjukkan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Ini kata hati pertama kali diucapkan dalam Alkitab. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik apa? Hati. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Hawa makan buah, suaminya itu ada sama-sama dengan dia. Kata hati pertama kali diucapkan di situ. Dan lihat Wahyu 17 ayat yang ke-17. Wahyu 17 ayat yang ke-17. Wahyu 17 ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Ini kata hati yang terakhir, yang ditulis terakhir di dalam Alkitab ini ada pada Wahyu 17 ayat yang ke-17. Jadi ada 847 kali diucapkan. Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau kita belajar, ya, kata itu muncul dan 847 kali dalam Alkitab, dan saya ingin membagikan beberapa hal dari kemunculannya. Yang pertama, kita belajar ilmu hati ini, pohon dan buahnya. Itu poin yang pertama, pohon dan buahnya. Tuhan selalu berkata bahwa kita ini seperti pohon. Ya, tadi Matius 12 ayat 33 sampai 35. Yang tadi kita baca, firman Allah berkata dari buahnya pohon itu dikenal. Dari buahnya pohon itu dikenal. Karena yang diucapkan mulut meluap dari apa? Dari hati. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya ngomong di mulut, hatinya lain, nggak ada ayatnya. Ya, ada orang katakan, saya cuma omong di mulut, hatiku baik kok. Ngomong mulut ngatain orang, tapi hati baik. Nggak ada ayatnya. Karena Matius 12 ayat 33 berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Jadi saudara dan saya punya perbendaharaan itu hati. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau hati orang jahat, maka yang diucapkan juga jahat. Kalau hati orang jahat, pikirannya juga jahat.
Tapi kalau hati orangnya baik, yang diucapkannya juga baik, sekalipun dia diperlakukan jahat. Amin. Pikiran orang akan baik karena hatinya baik. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa tahu hati seseorang baik atau jahat dilihat dari apa yang dia ucapkan di mulut dan dipikirkan atau apa yang dia lakukan. Karena tidak ada alat untuk melihat hati, saudara. Memperhatikan hati manusia itu nggak ada. Dia mau ngomong nggak ada. Tapi kita bisa melihat, menilai seseorang dilihat dari hati. Dikatakan apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 7 ayat 16 sampai 18. Matius 7 ayat 16 sampai 18 mengatakan kepada kita, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu, dikatakan begini, ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17 berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan apa? Buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18 berkata begini. Ayat 18 berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Wow. Jadi ilmu hati itu adalah pohon dan buahnya. Tidak mungkin pohon mangga berbuah durian, itu nggak ada. Atau pohon durian berbuah manggis, itu nggak ada. Ya pohon durian berbuah-buah durian. Pohon manggis ya berbuah manggis. Amin. Saudara dan saya, Alkitab katakan kita harus menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Dan firman Allah berkata demikian juga pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita baik, yang dihasilkan pasti buah yang baik. Kalau kita baik, yang dihasilkan dari pemikiran kita, pekerjaan kita, adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, hatinya jahat, maka yang dihasilkan adalah perkataan tidak baik, pikiran tidak baik, pergaulan yang tidak baik, pekerjaan pun tidak baik. Atau pohon yang tidak baik, itu menghasilkan buah yang baik, nggak mungkin juga. Jadi dari buahnya lah Bapak Ibu bisa lihat seseorang itu baik atau jelek. Bisa lihat dari pekerjaannya, bisa dilihat dari perkataannya, bisa lihat dari pikirannya, dilihat dari hidupnya. Karena buah selalu merupakan hasil dari pohon. Benar Bapak Ibu? Benar? Buah selalu merupakan hasil dari pohon. Ya, pohon mangga menghasilkan buah mangga, seperti tadi. Pohon durian menghasilkan buah durian, kan begitu kan? Kalau Alkitab katakan kita ini seperti pohon, buah apa yang kita hasilkan? Buah apa yang kita hasilkan? Karena saya percaya bahwa tidak ada buah yang dihasilkan tanpa adanya pohon. Ada di sini buah yang dihasilkan tanpa adanya pohon, itu namanya buah hantu. Ya, setiap buah pasti ada pohonnya. Dan buah yang dihasilkan tidak mungkin berbeda juga dari pohon yang menghasilkannya. Betul. Buah akan dihasilkan sesuai dengan jenis pohon itu. Kalau kita adalah pohon kebenaran, maka kita juga menghasilkan buah kebenaran. Dan Tuhan menggunakan kiasan ini untuk mengatakan kepada kita bahwa apa yang dihasilkan dihasilkan manusia adalah hasil atau cerminan dari apa yang ada dalam hatinya. Karena begini, hati yang baik menghasilkan buah yang baik. Makanya tadi saya katakan, saya pernah ketemu dengan seseorang, dia marah anaknya, ngatain anaknya, lalu dia katakan kepada saya, pastor, saya cuma ngomong di mulut, hati saya baik. Nah, saya katakan, nggak ada ayatnya, Pak. Nggak ada ayat yang Bapak ngomongin. Lalu dia katakan, kok begitu, pastor? Ya, coba Bapak baca saja. Matius 12 ayat yang ke-33. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ketika dia baca itu, dia kaget, saudara. Dia kaget. Karena hati yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan hati yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Otomatis, automatically. Dan saudara dan saya tiap hari kita taburkan benih dari mulut kita. Kita taburkan benih dari perbuatan kita, pekerjaan kita, tindakan kita, pola pikir kita.
Dan Amsal 4 ayat 23, Alkitab berkata begini, ini tugas orang percaya, tugas semua manusia di sini. Tugas kita bukan jaga harta, saudara. Tugas kita bukan juga jaga rumah. Tugas kita juga bukan jaga gedung gereja. Kalau itu memang bukan tugas untuk berjaga seperti tanggung jawab tim keamanan, ya bukan tugas kita, gitu ya. Sebatas yang mereka mampu. Tapi ini tugas kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada tanggung jawab yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu menjaga hati saudara dan saya. Dan ada banyak orang hidup puluhan tahun tapi tidak bisa menjaga hatinya. Ada banyak orang yang mungkin berpendidikan tapi tidak bisa menjaga pikirannya. Ada banyak orang yang kelihatannya berprestasi tapi tidak bisa menjaga tingkah lakunya. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga hatinya. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Menjaga selaras dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa menjaga dengan ilmu pengetahuan, kita nggak bisa. Tapi kita bisa menjaga sesuai dengan firman Allah. Dari hati terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan itu maksudnya apa? Hasil. Itu kehidupan. Buah yang kita hasilkan dalam kehidupan. Apa buah yang kita hasilkan? Ketika orang nyakiti kita dan kita ampuni, itu adalah hasil daripada menjaga hati. Ketika orang mengambil bagian yang seharusnya milik kita, dan Bapak Ibu relakan, itu hasil daripada kita menjaga hati. Karena saudara dan saya tahu bahwa hati kita adalah ada kehidupan yang mengalir, terpancar kehidupan. Terjemahan yang lain berkata, seperti air yang memancar di dalam hatimu. Wow! Air gambaran berkat, air gambaran pemulihan, air gambaran deterjen untuk membasuh noda, membasuh kekotoran, air membawa saudara dan saya segar, membuat kesegaran. Dari hati terpancar kehidupan, dan hati bicara tentang hasil. Jadi kita nggak bisa bicara angan-angan di pikiran, di perkataan, tapi hasilnya nol. Itu nggak bisa, saudara. Karena buah itu harus bisa dipegang, harus bisa dinikmati. Orang bisa merasakan kehadiran saudara, orang bisa merasakan ketika Anda hadir, Anda membawa sebuah influence, pengaruh. Anda hadir, Anda membawa sebuah dampak besar di sana. Itu berarti bahwa kita datang seperti pohon dan buah yang menghasilkan buah dan bisa dinikmati oleh banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hati dan apa yang ada di dalamnya itu menentukan buah seperti apa yang dihasilkan. Ulangi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, hati dan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada dalam hati itu menentukan buah seperti apa yang dihasilkan. Coba Bapak Ibu renungkan begini. Kira-kira hati saya menghasilkan buah apa ya? Ataukah buah kedengkian, buah iri hati? Menurut Galatia pasal yang ke-5, ada buah roh, tapi ada juga buah daging. Iri hati, dengki, amarah, kesombongan. Ya, itu dihasilkan dari dalam, saudara. Dan Tuhan mau Bapak Ibu perhatikan, ingat bahwa kita ini seperti pohon dan buahnya. Orang kepingin melihat buah. Saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan, kita hidup dan rasa lapar dan haus akan firman dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya ada banyak orang yang akan diselamatkan dengan gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, tempat kerja kita itu mimbar, bisnis kita itu adalah mimbar untuk kita memberitakan Injil. Keluarga-keluarga kita menjadi be a role model, sehingga orang melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Ketika orang menggosipkan, orang menjahati kita, Bapak Ibu tetap tersenyum dan memberkati mereka. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang nggak mudah. Memang nggak mudah. Ketika orang mengambil bagian saudara yang bukan milik Bapak Ibu ngampuni, dan Bapak Ibu lupakan. Nggak mudah. Tapi ketika Bapak Ibu lakukan, orang bisa melihat buah dari kehidupan kekristenan saudara, dan orang memuliakan Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar adalah firman dan buah. Ya. Firman dan buah. Setelah memahami bahwa buah yang kita hasilkan dalam hidup kita tergantung pada perbendaharaan hati kita. Ya. Kita harus hasilkan buah. Tergantung dari perbendaharaan hati kita. Dan anggap saja kita semua ini menghasilkan buah yang baik. Oke? Bapak Ibu tulis, saya menghasilkan buah yang baik. Sekalipun hidup kita hari ini mungkin belum seperti yang diharapkan firman Tuhan, yang diharapkan
oleh bosmu, yang diharapkan oleh orang tuamu, yang diharapkan suamimu, yang diharapkan istrimu, tapi paling tidak Anda punya tulisan profetik, perkataan profetik, ya, bahwa anggap saja kita semua ini menghasilkan buah yang baik, ya. Maka kita perlu belajar. Kita perlu belajar bagaimana agar dapat memiliki perbendaharaan yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik. Kita perlu belajar loh, saudara. Ya, hidup ini perlu belajar, betul? Kalau Bapak Ibu nggak belajar, Bapak Ibu nggak pintar. Ada kalanya Tuhan kasih kita masalah, kasih persoalan, kasih tantangan, ya, kasih kita punya pergumulan supaya kita belajar. Kalau hidup Bapak Ibu kekristenan tanpa ada masalah, apalagi datang ke pendeta suruh usir semua masalah, maka Anda seharusnya mati. Anda nggak boleh hidup. Ya, tapi kalau masalah persoalan datang tambah banyak, itu tanda kekristenan normal. Betul? Supaya kita selidiki bahwa kalau kita nggak andalkan Tuhan, maka sia-sia hidup kita. Dan sesungguhnya masalah datang itu bukan karena Tuhan jahat. Masalah datang itu adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong kita sehingga kita dapat menanggung setiap masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kita. Dan untuk melihatnya, Bapak Ibu lihat Amsal 4 ayat 20-21. Ini perkataan Daud dan Batsyeba kepada Salomo. Jadi Amsal pasal yang pertama sampai Amsal pasal yang ke-7 itu adalah nasihat seorang raja kepada seorang raja. Ini adalah nasihat Daud kepada Salomo. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telinga kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Lalu bold, garis di Alkitab saudara, simpanlah itu di lubuk hati. Ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, ya tadi saya katakan firman dan buah. Kalau tadi itu adalah pohon dan buah, sekarang firman dan buah. Daud berkata kepada Salomo, simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan firman itu harus di lubuk hati. Taruh dalam hati. Bapak Ibu nggak boleh simpan masalah dalam hati. Nggak boleh simpan sakit hati. Nggak boleh simpan perkataan orang yang menjengkelkan dalam hati, dalam pikiran. Jangan. Dia nggak boleh simpan situasi keadaan yang belum berubah dalam hati. Nanti Anda sakit hati, nggak bisa tidur malam, jantung berdebar, darahnya naik tinggi. Ya. Kemudian mulai sakit migrain, mulai sakit punggung, sakit pinggang, mulai rematik. Jangan, itu karena Anda simpan masalah dalam hati. Alkitab katakan, hati kita hanya boleh disimpan firman, yang lain di luar. Biar terjadi di luar. Amin. Simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Dan ingat bahwa Bapa atau Tuhan Yesus memanggil kita untuk memperhatikan perkataannya. Tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memanggil saya untuk memperhatikan perkataannya. Dan Tuhan Yesus mendemonstrasikan itu ketika dia ada di bumi. Apa yang Bapa katakan, aku katakan. Apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Jadi gaya hidup orang Kristen adalah memperhatikan perkataan Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapa memanggil kita untuk memperhatikan perkataannya. Mengarahkan telinga kepada ucapan dan menyimpannya di dalam lubuk hati kita. Daud berkata kepada Salomo, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu. Nasihat itu, nasihat orang bijaksana itu lebih berharga daripada emas. Emas bisa hilang. Tapi nasihat yang bijaksana itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Dan Alkitab katakan begini, Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan perkataannya. Tuhan memanggil kita untuk kita menyimpan perkataannya di lubuk hati. Ketika Bapak Ibu simpan firman dalam lubuk hati, maka kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang tetap bertumbuh, yang akan menghasilkan buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, apa yang ada dalam hati kita menentukan buah, seperti yang akan kita hasilkan. Hal yang sama berlaku dengan firman Tuhan. Hal yang sama berlaku dengan firman Tuhan. Perkataannya akan menghasilkan buah apabila disimpan dalam hati kita. Tuhan berkata begini, pergi jadikan semua bangsa muridku.
Dan hari-hari ini, khotbah penginjilan, khotbah menjangkau jiwa, itu udah jadi khotbah yang dikatakan kuno. Padahal ini amanat agung, saudara. Tapi kalau kita menyimpan firman ini dalam hati kita, maka saya percaya semua orang Kristen pasti akan menjangkau jiwa. Tidak ada gedung gereja yang bisa menampung jiwa-jiwa yang akan datang dan diselamatkan. Kenapa? Karena semua jemaatnya bergerak untuk melakukan firman Allah. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Perkataannya akan menghasilkan buah apabila disimpan dalam hati kita. Saudara nggak boleh menyimpan firman nggak boleh menyimpan uang dalam hati kita. Nggak boleh menyimpan kedudukan dalam hati kita. Nggak boleh menyimpan nama baik dalam hati kita. Nggak boleh. Ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Ada yang lebih baik dari emas dan perak, yaitu mendapatkan perkenanan Tuhan. Hati kita ketika menyimpan firman di lubuk hati, maka kita akan melihat perkara-perkara besar ilahi yang luar biasa. Buat seperti apa yang Tuhan mau kita hasilkan. Amsal 4:21 dan 22. Buat seperti apa yang Tuhan mau kita hasilkan. Amsal 4 ayat 21-22. Simpanlah itu. Apa simpanlah itu? Firman Allah. Di lubuk hati. Kita ada punya grup namanya Speak the Word. Dan saya lihat ada teman-teman di situ sudah ratusan hari, bahkan sudah ada yang ribuan hari. Menghafal ayat every day. Simpanlah itu. Simpanlah firman itu di lubuk hati. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, Bapak Ibu mau hidup sehat? Jangan simpan amarah dalam hati. Jangan simpan sakit hati di hatimu, di pikiranmu. Jangan simpan semua yang dunia tawarkan dalam hatimu. Tapi simpan firman dalam hatimu. Dan Alkitab berkata begini, itu akan jadi kehidupan dan jadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Coba Bapak Ibu yang tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah memperkatakan firman, menyimpan firman, menghafal firman. Ya. Merenungkan itu dipakai kata Ibrani Hagah, H-A-G-A-H-H. H-A-G-A-H, Hagah. Hagah itu pikir firman, perkatakan firman, deklarasikan firman, menyanyikan firman, dan melakukan firman. Maka kehidupan, mujizat, pertolongan Tuhan akan nyata. Bahkan Alkitab katakan, Amsal 4 ayat 21-22, kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Saudara yang sakit, perkatakan firman. Karena kita diciptakan oleh firman. Dan ketika saudara dan saya sakit, perkatakan firman, karena firman menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amsal, kalau kita lihat Roma 4 ayat 17, bagian B, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Tuhan sanggup menciptakan lebih baik, dan kesembuhan terjadi atas hidup saudara. Firman Allah yang disimpan dalam hati adalah kehidupan dan kesembuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ketika saya simpan firman dalam hati, itulah kehidupan dan kesembuhan bagiku. Amin. Firman Allah yang saya simpan dalam hati adalah kehidupan dan kesembuhan bagiku. Wow. Lihat Matius 4 ayat 4 tadi. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Satu hari kita makan 3 kali. Breakfast, lunch, and dinner. Belum termasuk snack. Ya, belum termasuk snack, saudara. Anda ada snacknya, ada minum kopinya, pisang goreng, singkong goreng. Beberapa saya lihat mukanya lagi senyum-senyum. Karena baru selesai minum kopi, makan pisang goreng. Ya. Jadi satu hari itu hitung-hitung, kita makan 5 kali. Tapi pertanyaannya begini, itu untuk tubuh kita. Tapi untuk roh kita, berapa banyak Anda memberi makan roh kita? Memberi makan rohmu. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu bisa hidup karena firman. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika malam ini Anda dengar firman, Anda hidup karena firman ini. Dan Bapak Ibu menyimpan dalam hati, Bapak Ibu akan hidup karenanya.
Ketika Bapak Ibu baca firman, Bapak Ibu akan hidup karena setiap firman itu. Kita kalau datang ibadah, kita nggak boleh lihat kebesaran seseorang. Jangan lihat juga kebesaran hamba Tuhan. Jangan lihat juga karunia yang ada padanya. Semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat saudara dan saya bertumbuh ke arah Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Nggak ada yang amin unlimited. Nggak ada yang amin 5.000 triliun kali di situ. Haleluya. Jadi kita datang kepada Tuhan karena merindukan hadirat Allah. Kita datang kepada Tuhan karena saudara dan saya mau makan, yaitu roti hidup, roti kehidupan bagi rohmu. Dan Anda akan dipuaskan. Dan tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa firman Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya hidup tanpa firman, maka kita mati secara rohani. Coba Bapak Ibu nggak makan 1 minggu, pasti lemes. Pasti lemes. Disuruh puasa setengah hari aja, nggak lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau nggak makan 1 hari penuh? Apalagi nggak makan 7 hari? Saya percaya Bapak Ibu akan lemes. Dan Bapak Ibu akan dehidrasi. Bapak Ibu akan dibawa lari ke dokter. Dan kalau nggak mau tidak makan, ya kebaktian penghiburan. Ya. Ada banyak orang Kristen yang hidup, tapi sesungguhnya roh mereka mati karena mereka tidak makan firman. Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa firman. Kalau Bapak Ibu mau hidup, Bapak Ibu mau kesembuhan terjadi, maka bergantunglah dengan firman. Makan firman every day. Baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang malam ini datang dan dengarkan, bahkan yang nanti dengar siaran tunda. Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman setiap hari, tidak pernah baca Alkitab setiap hari, merenungkan firman, nggak dapat rema di sana, Bapak Ibu nggak akan kuat menjalani hidup ini. Tapi ketika sebaliknya Bapak Ibu baca firman, renungkan firman, dapat rema setiap hari, Bapak Ibu akan kuat menjalani hidup ini dan akan tetap berdiri melihat janji-janji penyediaan Tuhan dalam hidup saudara. Namun, agar dapat menghasilkan buah dari firman Tuhan, manusia harus menyimpan firman di dalam hatinya. Bapak Ibu tulis, untuk menghasilkan buah dari firman Tuhan, saya harus menyimpan dalam hati saya. Jangan lupa Bapak Ibu. Jangan lupa. Makanya setiap kali Anda dengar nubuatan, itu pun adalah pernyataan Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan hanya cuma merekamnya. Tapi kalau Bapak Ibu harus lakukan. Ya ingat, nubuatan tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan tiba-tiba, tidak. Nubuatan itu perlu kerjasama saudara dan saya. Dan kalau Bapak Ibu yang sudah dinubuatkan 4 kali dari hamba Tuhan yang berbeda, kok nubuatannya sama, jangan bangga. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan apa yang dinubuatkan itu, one day Tuhan nggak akan bicara kepada saudara. Segera lakukan. Atau hamba Tuhan, 1 orang yang nubuatin, misalnya saya nubuatin Anda berkali-kali hal yang sama, maka Anda belum lakukan apa yang Tuhan suruh Anda lakukan. Segera lakukan supaya ekspresi pernyataan Tuhan akan datang kepada saudara dengan terus-menerus, sehingga Anda dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Agar dapat menghasilkan buah dari firman Tuhan, manusia harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Amin. Sebagaimana yang kembali dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan dalam Lukas 8, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dikatakan benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Ada orang yang hatinya seperti hati pinggir jalan, meremehkan firman. Ketika firman datang ibadah, dengar firman dia tidur. Dengar firman dia lagi makan, dia nggak konsentrasi firman. Alkitab katakan, setan datang mencuri firman itu. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Makanya kenapa hidup mereka bimbang ragu? Karena mereka tidak konsentrasi kepada firman. Yang berikut Alkitab katakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar karena banyak batu.
Mereka percaya sebentar saja. Tapi ketika masa pencobaan datang, mereka murtad. Ada orang yang datang ibadah, rajin ibadah, dengar firman, haleluya, puji Tuhan, gembira. Bukan berarti nggak boleh gembira loh, saudara. Dalam Tuhan harus gembira. Tapi masalahnya ketika mereka pulang ke rumah, masuk ke tempat pekerjaan bisnis, ketika masalah pencobaan datang, mereka murtad. Dan mereka tidak percaya kepada firman yang ketika mereka dengar, mereka bersuka cita itu. Yang ketiga adalah jatuh di semak duri. Orang yang mendengar firman itu, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sekarang ini adalah hedon, hidup hedon. Gaya hidup cuma tampilan luar yang bagus. Ya, padahal hatinya merana, saudara. Kekhawatiran dan kekayaan, kenikmatan hidup. Mereka tidak menghasilkan buah yang mati. Tapi Alkitab katakan, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-15, yang jatuh, dikatakan yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang selalu mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terjemahan bahasa asli dipakai kata kardia hupotaso, hati yang taat. Kata itu dipakai untuk apa? Tanah yang baik. Jadi orang Kristen yang punya tanah yang baik itu adalah orang Kristen yang taat. Bapak Ibu, mulai hari ini ketika kita datang ibadah, belajar catat. Biar perlu belajar rekam, sekalipun Bapak Ibu bisa lihat, nonton di YouTube lagi. Tapi rema yang Bapak Ibu dapat dari setiap khotbah, siapapun yang khotbah, belajar mencatat. Karena Alkitab berkata begini, firman yang kita dengar dan disimpan dalam hati yang baik, yang akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Alkitab katakan begini, yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang mau dipacul, tanah yang mau batu-batu kesombongan, kekhawatiran dunia ini, gaya hidup hedon itu diangkat daripadanya. Yang meremehkan firman, yang tidak mengandalkan firman, harus diangkat daripadanya. Dan firman itu jatuh di sana. Disimpan dalam hati, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata begini. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa? Ketika firman Tuhan datang dalam hatimu, maka Anda mempunyai hidup di dalam kelimpahan. Berapa banyak yang mempunyai hidup dalam kelimpahan? Belajar untuk menyimpan firman dalam hati. Belajar untuk berkata, hati dan pikiranku hanya simpan firman. Believe firman Tuhan. Maka Anda akan melihat hasil yang berbeda. Lakukan dalam ketekunan. Lakukan every day. Jangan cuma hari ini, sukacita hari ini, kemudian besok hilang. Tapi lakukan selama hidupmu. Anda akan lihat pembaharuan terjadi. Anda akan lihat perkara-perkara besar terjadi. Sebab firman Tuhan tidak berbohong. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau yang tadi pohon dan buah. Yang kedua firman dan buah. Yang ketiga, ingat bahwa Tuhan lihat hati. Dan Tuhan menginginkan hati kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar poin yang ketiga ini. Tuhan melihat hati saya. Dan Tuhan menginginkan hati saya. Tuhan nggak inginkan harta saudara. Tuhan nggak inginkan kedudukan saudara. Tuhan nggak inginkan nama baik, karena itu fasilitas. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Karena kalau Tuhan dapat hati, Tuhan dapat semuanya. Tuhan melihat hati, dan Tuhan menginginkan hati kita. Bapak Ibu harus tahu, kekristenan itu ilmu hati. Nanti lihat di Amsal pasal yang keempat. Daud berkata kepada Salomo, aku mengajarkan kepadamu ilmu yang baru. Terjemahan yang lain berkata, aku mengajarkan kepadamu ilmu hati. Kekristenan ini ilmu hati. Ingat, Tuhan melihat hati. Ya. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Jangan meninggalkan. Terjemahan yang lain berkata, aku memberikan kepadamu ilmu hati. Serta ilmu yang paling baik di muka bumi ini adalah ilmu hati. Ada orang yang punya kedudukan tinggi, tapi belum tentu hatinya baik. Ada orang yang punya kedudukan, pendidikan yang tinggi,
tapi belum tentu sikapnya sesuai dengan pendidikannya. Saudara, mari kita bersikap yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Tuhan melihat hati dan menginginkan hati kita. Tuhan tertarik dengan hati kita. Dan itu jelas dinyatakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi kata tetapi artinya meniadakan yang tadi yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan seseorang, jangan tertipu dengan apa yang dia pakai, karena manusia melihat yang di depan mata. Jangan tertipu dengan apa yang dia punya, karena belum tentu itu dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan tertarik dengan hati saya. Ini tugas untuk Bapak Ibu dan saya, jaga hati saudara. Karena Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tidak peduli dengan penampilan luar kita. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, ketiga kakak Daud, Elia, Syama, dan Eliab, itu adalah para perwira-perwira, prajurit di pasukan Saul. Mereka gagah, tegap, keren. Dan Samuel hampir tertipu melihat fisik mereka. Dikatakan Isai ini adalah orang yang sudah tua, dan mereka adalah keluarga miskin. Tapi Tuhan suruh Samuel ke sana untuk mengurapi salah satu anaknya menjadi raja. Manusia yang diurapi sehebat Saul, sehebat Samuel pun bisa tertipu. Kita sebagai hamba Tuhan bisa tertipu dengan penampilan luar. Tapi ingat, kalau kita nggak berdiri dari sisi cara Tuhan melihat, kita bisa tertipu juga. Tapi kalau kita berdiri bersama dengan Tuhan, melihat dari posisi Tuhan melihat, maka Bapak Ibu bisa melihat sampai kedalaman hati seperti Tuhan melihat. Itu karunia, saudara. Ya, itu karunia. Tuhan tidak melihat hati. Dia tidak peduli dengan penampilan luar kita. Karena apa yang kelihatan baik, apa yang kelihatan ditampilkan saleh di depan itu bisa menipu kita. Contoh orang-orang Farisi. Hidup seperti itu. Mereka pakai jubah putih, mereka duduk di barisan-barisan paling depan, kelihatannya saleh dalam rumah ibadah, tapi mereka munafik, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 15, Tuhan Yesus tegur mereka. Tuhan Yesus tegur mereka. Ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hati. Jelas. Dikatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Bapak Ibu, jangan kita sombong dengan apa yang kita punya. Entah itu kedudukan, kekayaan, harta, pengetahuan, jangan pernah sombong. Karena ketika kita sombong, itu dibenci oleh Tuhan. Dan orang Farisi lakukan ini. Tuhan Yesus tegur mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Tuhan mengetahui hati. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ini ayat untuk menegur kita semua. Supaya kita menjaga hati kita semua. Amin. Karena Tuhan menginginkan hati, maka kita harus menjaga hati kita. 1 Korintus 4 ayat yang ke-5. Akan tiba waktunya di mana Tuhan dikatakan begini, akan menerangi yang tersembunyi, akan menerangi yang dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. 1 Korintus 4 ayat yang ke-5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Bapak Ibu kalau lihat orang salah, jangan ceritakan kesalahan orang kepada orang lain. Tolong ditunjukkan, tetap ditunjukkan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-5. Jangan cerita kepada orang lain. Kalau dia salah, tegur dia 4 mata kalau Anda mengasihi dia. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi, lihat, Tuhan akan menerangi
juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Ngeri ya. Karena kekristenan itu ilmu hati, bukan tampilan luar. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Atau menerima penghukuman dari Allah. Itu saya tambahkan. Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan begini, Tuhan akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Nggak ada yang tahu apa yang dalam hati Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rencanakan dalam hati, nggak ada yang tahu. Tapi satu waktu nanti Tuhan akan memperlihatkan. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kebalikan dari manusia yang hanya mempedulikan apa yang di depan mata, Tuhan memedulikan apa yang ada di dalam hati. Ingat, manusia selalu memedulikan apa yang di depan mata. Jangan hanya menampilkan apa yang disenangi manusia. Ingat, saya ulangi lagi Bapak Ibu, untuk kita semua ingat, Tuhan memedulikan apa yang ada di dalam hati. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan, mari koreksi hati kita, stimulasi hati kita, reposisi hati kita. Karena Tuhan tidak terpengaruh dengan apa yang Bapak Ibu pakai, apa yang Bapak Ibu punya. Tuhan selalu memedulikan apa yang ada dalam hati. Daud itu keluarga miskin, dombanya cuma 3 ekor. Tapi karena dia setia, di sana Tuhan memilih dia untuk menjadi raja atas umatnya. Amsal 23:26 berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarkanlah matamu senang dengan jalan-jalan. Bapak Ibu baca ayat ini. Saya ketika temukan ayat ini, saya katakan, wow. Karena ternyata banyak orang Kristen yang belum berikan hatinya kepada Tuhan. Pengkhotbah berkata begini, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Ketika Bapak Ibu serahkan hatimu kepada Tuhan, maka dia tahu menjaganya. Ketika kita berikan hatimu kepada Tuhan, maka di dalam hati itu ada harta, ada kekayaan, ada kedudukan. Pasti Anda juga akan berikan kepada Tuhan. Kita tidak punya spirit of niaga, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Banyak orang siap untuk melakukan banyak hal dalam nama Tuhan. Namun, apa yang Tuhan inginkan adalah agar kita memberikan hati kita kepadanya. Jangan Bapak Ibu dan saya sibuk dengan aktivitas. Tapi sibuklah dengan apa yang Tuhan inginkan dari dalam hati. Banyak orang sibuk dengan apa yang orang bisa lihat dari pandangan mata. Tapi mulai hari ini kita reposisi. Sibuklah dengan apa yang Tuhan inginkan dari dalam hati. Tuhan tidak menginginkan. Ia tidak menginginkan, maksud saya, Tuhan tidak menginginkan buah atau perbuatan kita terlebih dahulu. Ia menginginkan pohon yang menghasilkan buah itu, yakni hati kita. Bapak Ibu taruh tangan di dada. Katakan, Tuhan ini hidupku. Aku serahkan hatiku kepada Engkau. Di debadi ini, posisi hati Bapak Ibu ada di mana? Tolong tulis di kolom komentar. Tolong di mana? Bapak Ibu sebutkan. Tulis di kolom komentar ada di mana. Tolong Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Posisi hati Bapak Ibu ada di mana? Saya khawatir Bapak Ibu yang sudah 30 tahun, 40 tahun, nggak tahu posisi hati ada di mana. Kira-kira posisi hati Bapak Ibu ada di mana? Di debadi ini, di tubuh ini ada di mana? Ya. Nggak ada yang tulis ini, nggak ada yang tahu posisi hatinya ada di mana. Ya. Posisi hati kita itu ada di kanan bawah. Tapi kalau Bapak Ibu sakit hati, Bapak Ibu pegang yang mana? Pegang di sini. Malaikat bilang salah pegang. Ya. Posisi hati kita itu di kanan bawah sekarang. Ya. Dan Alkitab katakan Tuhan mau kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan.
Ia menginginkan pohon yang menghasilkan buah itu, yaitu hati kita. Mulai fokus urus hati kita. Kalau ada yang marah dengan seseorang, ampuni, selesaikan. Kalau Anda cuma kejar uang lebih daripada yang lain, bertobatlah. Sebab 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau Anda cuma senang dengan komunitas, tapi komunitas itu tidak membangun imanmu, maka 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Prioritaslah kepada Tuhan. Belajarlah takut akan Tuhan. Menghasilkan buah yang baik, yaitu hati kita, itu untuk diberikan kepadanya. Ingat, Tuhan itu cari hati kita. Diberikan kepadanya sehingga buah yang akan dihasilkan adalah buah yang baik. Karena buah yang baik pasti berasal dari hati yang telah diberikan kepadanya dan diarahkan kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di malam ini, Tuhan sedang bicara sesuatu kepada kita. Amin. Amin. Mulai berpikir bahwa ternyata tiap hari Tuhan lihat hati saya. Apakah hari ini saya sudah serahkan ke tangan Tuhan? Atau belum? Pejamkan mata Bapak Ibu. Tuhan, Engkau lihat umat-Mu malam ini. Hamba selesai menyampaikan isi hati. Engkau yang tahu hati mereka. Engkau yang lihat hati mereka. Malam ini, mereka adalah pohon yang harus menghasilkan buah yang baik. Malam ini, mereka adalah orang yang merindukan firman Tuhan dan menghasilkan buah kebenaran. Hati mereka hanya simpan firman Tuhan. Hati mereka berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kalau hati kami galau, kalau hati kami fokus kepada hal-hal yang lain melebihi Tuhan, ampuni kami. Kalau hati kami menghasilkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, darah Yesus sucikan kami hari ini. Menghasilkan buah-buah kedagingan, iri hati, dengki, percabulan, perzinaan, hawa nafsu, pesta pora, hanya fokus kepada hal-hal dunia lebih dari Tuhan, ampuni kami. Karena yang dicari Tuhan berbeda dengan yang dicari manusia. Yang dilihat Tuhan berbeda dengan yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang di depan mata. Malam ini kami taruh hati kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam tangan-Mu, Engkau bisa dipercaya, Engkau menjaganya. Tuhan melihat hati, dan kami mau jaga hati kami. Roh Kudus, lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Nyatakan perkara-perkara ajaib. Dan Engkau nyatakan itu dalam hidup mereka. Saya lihat bahwa Roh Allah sedang menjamah saudara. Anda boleh angkat tanganmu. Saya lihat Tuhan sedang menjamah saudara. Tuhan sedang menjamah saudara. Saya lihat bahwa hadirat Allah, kuasa Allah sedang turun. Beberapa sedang mengalami kelepasan. Urapan Allah sedang turun atas hidup saudara. Kekuatan sedang Tuhan berikan. Nyanyian kehidupan, nyanyian kekuatan, nyanyian pertobatan. Kami sedang membawa korban yang terbaik, yaitu hati kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang beracara dengan kami. Menyatakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam seluruh kehidupan pergumulan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka sedang merindukan yang punya anak. Tuhan, Engkau jamah mereka. Mereka sedang mengalami keterpurukan dalam perekonomian. Mereka, Engkau Tuhan yang memulihkan mereka. Mereka yang sedang merindukan kesembuhan di tangan kiri mereka. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan mereka yang punya kerinduan untuk hidup dalam ketaatan, Tuhanlah yang menjawab mereka. Biarlah mereka menyerahkan hati mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka sedang bergumul bagi keluarga mereka.
Roh Kudus, Engkau jamah hati mereka. Mereka yang sedang berdoa untuk anak-anak mereka, untuk punya jodoh, punya pasangan hidup. Berikan kepada mereka pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dan biarlah permohonan ini Tuhan dengar. Jawab mereka. Jawab mereka Tuhan. Jawab mereka. Dan ini hati kami. Kami bawa ke hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.